Pada para pejabat Anda ini, ya Allah ciptakan satu mulut dua telinga. Tujuannya buat apa? Supaya lebih banyak mendengar jeritan rakyat daripada Anda ngomong kepada rakyat. Rakyat banyak yang susah, banyak yang menderita. Jangan dibikin sakit hati. Diprotes, jangan joget-joget dong. Bukannya minta maaf, malah makin kurang ajar. Ngeledek, bikin parodi son horek, saudara. Itu ganti pejabat-pejabat yang gak berakhlak. Ganti pejabat-pejabat yang gak punya kompetensi, yang bukan ahlinya. Ganti mereka-mereka yang dibawa oleh presiden sebelumnya, yang merupakan beban masa lalu, saudara. Jangan dijadikan beban masa kini. Kita sayang sama Presiden Prabowo. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Tapi kalau sampai ke depan kerusuhannya makin parah, kerusuhan makin kacau, maka siap-siap. Jaga kampung-kampung kita. Jaga pesantren-pesantren kita, jaga daripada kiai-kiai kita, jaga ulama-ulama kita, jaga tokoh-tokoh kita. Jangan sampai provokator-provokator ingin memancing kemarahan umat dengan cara menyerang tokoh-tokoh daripada umat. Jaga mereka semua, saudara. Kalau suatu saat mereka ingin mengacak-ngacak negeri kita, menghancurkan negeri kita, maka insya Allah umat akan bangkit bersama para ulama. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mari kita berjuang untuk selamatkan Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hasan Al-Haddad, juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Saleh Al-Attas yang tadi membacakan Mahalul Qiyam dan Maulid Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Beliau ini senior saya di pondok, cuman jauh sekali, saudara. Saya masih di dalam perut ibu saya, beliau udah selesai mondoknya. Tidak lupa pula Kiai Saiful Qahar selaku Ketua DPD FPI Madura, juga Kiai Haji Khalid Maksus, Ketua DPW FPI Bangkalan, juga hadir bersama saya Al-Habib Haidar Al-Haddad selaku Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, dan juga Habib Abdullah bin Aqil yang menjadi wasilah saya untuk hadir pada acara pada malam hari ini. Semuanya, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususan masyarakat Bangkalan. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal.
Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas yang ke-29, juga haul Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yang ke-12, sekaligus Habib Hud bin Muhsin Al-Attas, Syarifah Aisyah binti Muhsin Al-Attas, Syarifah Najmah binti Muhsin Al-Attas. Kita bacakan Fatihah untuk beliau-beliau yang kita kenang haulnya pada malam hari ini. Begitu juga walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina fid din. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yudkhilhumul jannata birahmatih. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحبائي الكرام, malam hari ini kita sama-sama berkumpul untuk merayakan maulidnya Rasulullah. Ini kok disebutin nama Rasulullah, yang sholawat gak ada nih. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Hati-hati, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, sholawat itu gampang, mudah, tapi pahalanya besar, luar biasa saudara. Gampang, mudah, pahalanya besar. Makanya gak akan bergerak lisannya untuk sholawat kecuali orang-orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk mendapatkan keistimewaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan setiap dengar nama Nabi langsung refleks saudara. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah seorang insanun kamil, seorang manusia yang sempurna. Nabi sempurna di dalam berbagai aspek kehidupan. Di antara bentuk kesempurnaan Nabi saudara adalah Nabi sempurna sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Nggak ada guru, pendidik, pengajar yang lebih mulia dan sempurna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya status Nabi sebagai pendidik, pengajar, guru. Sampai-sampai saudara, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menegaskan status Nabi tersebut saudara. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Apa kita punya Nabi saudara? Kata Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ketika Allah menggambarkan kepada kita tentang seorang rasul yang diutus di tengah umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah gambarkan apa tugas Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Yatlu alaihim ayatihi, yang dilakukan Nabi buat kita umatnya. Yatlu alaihim ayatihi, Nabi membacakan untuk kita ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yuzakkihim, tugas Nabi untuk mensucikan kita, membersihkan kita, melakukan tazkiyah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ayyuzakkihim min danasit tiba', mensucikan manusia dari karakter yang buruk saudara, supaya akhlaknya baik, supaya perilaku manusia baik, dididik oleh Nabi saudara. Nggak sampai di situ, kita punya Nabi lanjutan tugasnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allim, dari kata-kata allama yu'allimu ta'liman, fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun fahuwa mu'allim.
Tugas Nabi untuk ta'lim, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama Alkitab, Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hikmah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah Al-Ilm Nafi', ilmu yang bermanfaat, saudara. Nabi diutus ke tengah-tengah kita, tidak lain dan tidak bukan, diantaranya untuk mengajarkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kita tidak tahu itu semua kecuali melalui baginda Nabi Muhammad. Kira-kira areng matura sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu Nabi diutus sebagai pengajar, berarti apa ada pengajar yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Nabi? Sallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, suatu saat Rasulullah keluar dari rumahnya, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, Rasulullah masuk ke masjid. Di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua halaqah, dua perkumpulan orang, saudara. Halaqah yang pertama, perkumpulan yang pertama, yaqra'unal Qur'an wa yad'unallah. Mereka sedang baca Quran dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, orang kumpul baca Quran doa bagus atau tidak? Bagus. Kelompok yang kedua, yu'allimun wa yata'allamun. Kelompok yang kedua sedang menjalankan proses belajar mengajar, sedang menggali dan mengajarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi masuk masjid dapati dua kelompok ini, apa kata kita punya Nabi, saudara? Nabi mengatakan kullun ala khair. Kata Nabi, dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Amma haula, adapun mereka kelompok yang pertama, fayaqra'unal Qur'an, mereka baca Al-Quran, wa yad'unallah, mereka minta sama Allah, insya'a a'tahum, kalau Allah ingin, Allah berkehendak, Allah akan berikan kepada mereka. Wa insya'a mana'ahum, kalau Allah belum berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka, saudara. Tapi kelompok yang kedua kata Nabi, wa amma haula fayu'allimun wa yata'allamun. Adapun kelompok yang kedua, mereka belajar, mereka mengaji. Di situ sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mendeklarasikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, adapun aku diutus tidak lain dan tidak bukan mu'alliman, kecuali sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik. Maka akhirnya Rasulullah duduk dengan kelompok yang sedang belajar mengajar, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi Nabi menyatakan dirinya, beliau diutus sebagai guru, pengajar, pendidik. Nggak sampai di situ, saudara. Ada lagi yang berikutnya, dalil yang ketiga, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya saudara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha meriwayatkan, ketika itu Bapak Ibu sekalian, para istri-istri Nabi dikasih pilihan oleh Allah taala, mau milih Nabi atau mau milih dunia. Kalau milih dunia, ya jangan sama Nabi. Kalau milih Nabi, harus siap apapun konsekuensi yang dihadapi, saudara. Di dalam Aqidatul Awam itu disindir, antis iniswatin wafatil Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyal. Itu disindir tuh, saudara. Dikasih pilihan para istri-istri Nabi, serentak mereka milih Rasulullah SAW. Ketika itu, yang pertama menjatuhkan pilihan adalah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Aisyah langsung menjatuhkan pilihan, aku pilih engkau ya Rasulullah sebelum yang lainnya.
Tapi Ummul Mukminin Siti Aisyah ini cerdas dan cinta luar biasa sama Nabi. Saking cerdas dan cintanya sama Nabi, beliau sampai bilang, ya Rasulullah, tolong jangan bilang ya sama istri-istri yang lain kalau saya sudah milih engkau ya Rasulullah. Jangan sampaikan ke istri-istri yang lain. Maksudnya supaya istri yang lain gak niru. Sayyidatuna Aisyah pengen memiliki Nabi seutuhnya, saudara. Singkat cerita, akhirnya setelah itu Rasulullah SAW menjawab Siti Aisyah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, inni lam ub'ath mu'annitan wala muta'annitan walakin bu'ithu mu'alliman wa muyassira. Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, sesungguhnya aku tidak diutus untuk mu'annit, untuk bikin orang susah, saudara. Wala muta'annit, aku juga nggak diutus untuk nyari-nyari kesalahan orang. Maksudnya Nabi pengen ngasih pesan ke Siti Aisyah, andai aku harus ngasih tahu ke istri yang lain, aku akan kasih tahu. Nggak ada masalah kalau itu jadi kebaikan buat semuanya. Pengen ngasih pesan seperti itu, saudara. Setelah itu Nabi lagi-lagi mendeklarasikan, innama bu'ithtu mu'alliman wa muyassira. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus tidak lain dan tidak bukan mu'alliman, sebagai guru, pengajar, pendidik, wa muyassira, dan untuk bikin mudah, bikin gampang umatnya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Apa bahasa Maduranya jelas, Beb? Terang. Nah, jelas atau tidak? Bagaimana, Beb? Hah? Jelas atau tidak? Jelas enggak? Ya begitu dah pokoknya. Bingung saya. Terang. Terang. Yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang ketiga. Masuk lagi dalil yang keempat, saudara. Masih di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu ardah. Sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami suatu saat beliau sholat menjadi makmumnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jadi imam, beliau jadi makmum. Ketika beliau sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami bermakmum di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu makmum yang bersin. Begitu dia bersin, Muawiyah ibnul Hakam refleks langsung menjawab, yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Ngomong sama yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Mungkin waktu itu beliau masih awal-awal, masih belum paham sebagian hukum yang berkaitan dengan sholat. Padahal dalam sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Khitab, lawan bicara dalam sholat hanya dua. Hanya boleh lawan bicaranya Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak boleh, saudara. Kalau lawan bicara selain dua ini, batal sholatnya, saudara. Ini sahabat, yarhamukallah, malah jawab ke yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia menjawab demikian, saudara, akhirnya faramahul qaumu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain pertengahan sholat langsung semua matanya ngelirik ke Muawiyah ibnul Hakam yang tadi ngomong ketika sholat. Dilirik semuanya, ngeliatin ke sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Begitu diliatin sama sahabat-sahabat, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami heran. Wa thukla ummiyah, ma balukum tanduruna ilayya. Kalau bahasa orang Jakartanya apes. Kenapa kalian semua melihat kepada saya? Jadi tadi abis ngomong lagi sholat, diliatin sama sahabat yang lain, maksudnya disuruh diam, malah ngomong lagi, saudara. Wa thukla ummiyah, ma balukum tanduruna ilayya. Kenapa kalian semua lihat pada saya? Kenapa saya dilihatin seperti ini? Gara-gara ini sahabat ngomong lagi yang kedua kalinya ketika sholat, fayadribuna bi afkhadihim. Sebagian sahabat sampai mukul pahanya, ngasih isyarat, maksudnya diem, jangan ngomong, diem, ngasih isyarat, saudara. Terakhir dia baru sadar, oh maksudnya saya disuruh diem, baru beliau diem. Setelah itu selesai sholat, saudara. Ini sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami dipanggil oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bayangan beliau habis sholat ngomong, dipanggil Nabi, bayangannya wah diomelin ini sama Nabi nih. Bisa diomelin sama Nabi. Karena kalau kita, saudara saya,
Lagi sholat begitu ada murid di belakang ngomong, wah tak kemplang saudara. Mungkin saya bakal diomelin sama Nabi. Ngadep dia ke Rasulullah dengan perasaan takut diomelin. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi dengan lemah lembut, dengan penuh cinta mengatakan, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya takbirun wa tasbihun wa tilawatu Qur'anin. Kata Nabi, sesungguhnya yang namanya sholat nggak boleh ngomong. Sholat itu nggak boleh bicara sama manusia. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, baca Quran dan sejenisnya. Nggak boleh ngomong ketika sholat. Lembut kita punya Nabi Degor ya saudara. Saya mau tanya, orang Bangkalan jawab yang kompak. Nabi cara mendidik sahabatnya indah atau tidak? Indah atau tidak? Indah luar biasa. Ini sahabat terpukau saudara. Ini sahabat terpesona. Mendapatkan perlakuan, didikan begitu indah dari Nabi. Akhirnya statement dia diabadikan di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Apa kata sahabat tadi? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, aku nggak pernah ngelihat guru, aku nggak pernah lihat pendidik, aku nggak pernah melihat pengajar baik sebelum atau sesudah Nabi yang pendidikannya lebih bagus dari baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi nggak bentak saya, wala syatamani, Nabi nggak ngehina saya, wala darabani, Nabi nggak mukul saya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, indah saudara. Kita punya Nabi sebagai seorang guru, pendidik, pengajar, indah. Wallahi wa rabbil Ka'bah, demi Allah, nggak ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah SAW, saudara. Nggak ada. Apa tolak ukurnya keberhasilan guru? Di antara tolak ukur keberhasilan guru, di antaranya salah satu di antaranya barometernya, tolak ukurnya, kalau muridnya sukses. Kesuksesan murid itu tanda gurunya sukses, saudara. Saya kasih contoh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, qaddasallahu sirrah wa rahimahullahu rahmatul abrar. Bagaimana murid-muridnya Abu Ya? Beliau berhasil mencetak ulama, aulia, bukan cuma ulama, saudara. Murid-muridnya aulia, salihin, ulama, kubar. Beliau berhasil mencetak murid-murid yang luar biasa. Ini tanda berarti gurunya sukses. Itu salah satu tolak ukur, saudara. Kalau ini kita jadikan tolak ukur, kita terapkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka siapa murid-muridnya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Belum lagi asyrah mubasysyirina bil jannah, Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun Sadatun Ghuraru wa Hamzatun wa kadzal Abbas sayyiduna wa najluhul habru man zalat bihil ghiyaru. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, saudara, dari kota Makkah, Madinah, Makkah, Madinah, di tengah-tengah gurun pasir, saudara, yang sebelumnya mungkin nggak banyak dikenal oleh orang-orang yang lainnya. Akan tetapi Nabi berhasil mencetak orang-orang yang dahsyat, yang hebat, yang menggoncangkan dunia, yang berhasil membuat Persia tunduk, Romawi tunduk, bangsa-bangsa lain tunduk. Muridnya Nabi menggoncangkan dunia, saudara. Kalau tidak ada murid seperti muridnya Nabi, maka tidak ada guru seperti Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Luar biasa, saudara. Ini kita baru bicara satu sisi yang berkaitan dengan Rasulullah. Kepribadian Rasulullah sebagai seorang guru. Kalau kita mau bicara sisi ini saja, saudara, jangankan 1-2 jam, seminggu, 2 minggu nggak selesai, saudara. Sisi ini saja. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki sampai nulis satu kitab khusus, judulnya Usulut Tarbiyah An-Nabawiyah. Ini guru-guru banyak yang hadir, mungkin banyak yang guru, penting buat baca kitab ini, saudara. Abu Ya bicara di situ tentang metodologi, bagaimana cara mengajarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga seorang ulama besar. Kalau tadi Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, Sayyidil Walid Habib Rizik belajar juga kepada beliau. Salah satu guru beliau juga ada namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, muhaddits.
ulama besar ahli hadis. Beliau kawannya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, saudara. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda juga nulis kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. 200 halaman lebih Pak Bu, cuma bicara tentang Rasulullah sebagai seorang guru. 200 halaman lebih, saudara. Luar biasa. Makanya kalau kita mau bicara kesempurnaan Nabi satu sisi aja, sebagai seorang guru aja udah gak akan selesai. Apalagi kalau mau membicarakan yang lain. Makanya gak heran kalau Imam Abdurrahman Ad-Daibai, setelah beliau panjang lebar memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau sampai kepada titik pengakuan, fama asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai, kalau orang sudah dipuji Al-Quran, kita bisa muji apa lagi, saudara? Kalau orang sudah dipuji Al-Quran, kita bisa muji apa lagi? Yang muji Nabi Al-Quran. Maka kita ini cuma berusaha menggambarkan Nabi sesuai dengan kadar yang kita tahu. Wa illa fan nabi wa'adham la yu'rif wa la yudrik hakikat hadzal habib illa rabbuh. Enggak ada yang menjangkau hakikatnya Nabi kecuali Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka pengakuan Abdurrahman Ad-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, di setelah panjang lebar muji Nabi, kalau orang sudah dipuji Al-Quran, saya bisa muji apa lagi, kata beliau. Zabur, Injil, Taurat tidak kosong, tidak luput isinya dari pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya bahas pada malam hari ini baru satu sisi yang berkaitan dengan Rasulullah, status beliau sebagai seorang pengajar, muallim, guru. Tidak ada guru pengajar muallim yang lebih sempurna dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Orang Bangkalan jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi sempurna atau tidak? Nabi sebagai pengajar sempurna atau tidak? Nabi sebagai guru sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Apa ada yang lebih sempurna dari Nabi? Apa ada yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada yang lebih dahsyat dari Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 11 lewat 10. Lanjut atau jangan? Ini ibu-ibu kebengong-bengong aja ini. Bu, bu, ada tak ibu-ibu? Ini ibu-ibu ada 2.000, 3.000 orang, suaranya cuma 10. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, derema beres bu. Alhamdulillah, mator sakalangkong. Bu, sehat bu ya. Saya doain ibu-ibu yang ngajinya semangat, fokus, khusyuk. Saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi yang ngajinya nggak khusyuk, apalagi ngobrol, apalagi sambil main HP, saya doain mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh ngamuk ibu-ibu saudara. Yang amin bapak-bapak ini di belakang. Lanjut. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, dari apa yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa ngambil beberapa hikmah pelajaran, saudara. Al-ibar wal-idat. Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, saudara, busyra, kabar gembira untuk mereka-mereka yang berprofesi sebagai guru, saudara. Apapun namanya, mau namanya kiai, mau namanya ustadz, mau namanya pak guru, mau namanya bu guru, mau namanya dosen, dimanapun ngajarnya, di pesantren, di madrasah, di kampus, di masjid, di musola, saudara, di majelis taklim, siapapun dia yang Allah pilih menjadi guru, kabar gembira. Tidak ada profesi yang lebih mulia dari guru, saudara. Kenapa? Karena satu rel dengan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung, saudara. Walaupun kadang-kadang guru dipandang sebelah mata.
Apalagi guru-guru di kampung yang ekonominya kadang-kadang pas-pasan, cuma ngajar ngaji di desa-desa, saudara. Berapa banyak yang suka mandang sebelah mata, dipandang remeh. Nggak peduli siapapun yang mandang mereka remeh, huwa azim. Dia sosok yang agung, mulia. Kenapa? Karena melanjutkan tugas yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saya ingatkan, sebelum saya lanjutkan ke hikmah yang kedua, saya ingatkan saudara, ini banyak santri-santri alumni pesantren, banyak santri-santri alumni daripada para ulama kita. Tolong, silahkan Anda jalankan profesi apapun. Anda mau dagang, bagus. Anda mau bisnis, silahkan. Tapi jangan sampai ngajarnya ditinggalkan, saudara. Silahkan jalankan bisnisnya, dagangnya, kerjanya. Tapi kalau Allah sudah titipkan ilmu di dalam hatimu, di dalam otakmu, fazakatul ilmi ta'lim, maka ilmu itu mesti dizakati. Zakatnya apa? Mengajar. Jangan sampai profesi yang begitu mulia ini, yang melanjutkan daripada apa yang dilakukan Rasulullah, ditinggalkan begitu saja, saudara. Silahkan. Para ulama-ulama zaman dulu bisnis kok, saudara. Para habaib kiai dulu ngajar, megang pondok, dagang tetap dagang, saudara. Berapa banyak dulu para habaib aulia Allah, Habib Soleh Tanggul, sambil dakwah, saudara, sambil doa ajak orang kepada Allah, sambil jualan sarung, saudara, untuk untuk menafkahkan daripada keluarganya. Itu nggak tercela. Dagang bagus, bisnis bagus, tapi profesinya sebagai guru jangan ditinggalkan walaupun sedikit. Jelas atau tidak? Dan di sisi lain, umat kalau menghormati guru, berarti Anda menghormati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena guru tidak lain dan tidak bukan melanjutkan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saudara, hikmah pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saudara, bahwasanya Nabi mendeklarasikan dirinya, innama bu'ithu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru, sebagai pengajar, pendidik. Maka berarti di sini seolah-olah Nabi mau ngasih pesan kepada kita. Ini umat nggak akan pernah bangkit, saudara, kecuali dengan pendidikan. Saking pentingnya pendidikan, sampai-sampai Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai pendidik. Innama bu'ithu mu'alliman. Artinya apa? Tanpa pendidikan umat gak akan bangkit. Sampai itu dijadikan visi, misi, diutus di Nabi, saudara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama, saudara. Ini hadis jangan dipahami secara sempit. Ini hadis harus dipahami secara luas. Al-afrad labinatul mujtama'. Perorangan itu kalau ibarat sebuah bangunan, perorangan itu adalah satu batu untuk mendirikan sebuah bangunan. Bangunannya masyarakat. Tanpa kumpulan batu-batu, bangunan gak akan berdiri, saudara. Begitu juga masyarakat. Masyarakat itu kumpulan perorangan. Kalau perorangan gak akan pernah baik, kecuali dengan ilmunya Rasulullah, dengan pendidikannya Rasulullah, maka berarti kalau kita tarik maknanya lebih luas, keluarga manapun gak akan baik, kecuali dengan pendidikannya Rasulullah. Masyarakat gak akan baik, kecuali dengan pendidikannya Rasulullah. Lingkungan gak akan baik kecuali dengan pendidikannya Rasulullah. Termasuk negara tidak akan baik kecuali dengan pendidikan Rasulullah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak main-main, saudara. Makanya Imam Ghazali alaihi ridwanullah dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan al-ilmul mahmud, ilmu yang terpuji. Itu ada dua aktif Imam Ghazali. Di antaranya ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain, ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan sehari-hari. Itu wajib belajar. Kalau nggak belajar dosa, bukan pilihan, Pak Bu. Bagaimana itu ilmu yang fardu ain? Kamu wajib sholat sebagai mukallaf, berarti wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan sholat. Kamu wajib zakat sebagai orang yang akil balik, punya harta, ya berarti kamu wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan zakat. Mudah-mudahan semua yang di sini wajib zakat semua, insya Allah. Oh, yang amin dikit. Didoain wajib zakat berarti didoain kaya, Pak. Nah, kita ini kadang-kadang mentalnya kadang-kadang pengennya cuma nerima zakat, nggak mau ngeluarin zakat.
Padahal kalau mentalnya pengen ngeluarin zakat, berarti jadi kaya, saudara. Kita kalau cita-cita pengen ngeluarin zakat, nanti Allah kasih rezekinya rezeki muzaki. Rezeki orang yang bisa ngeluarin zakat, berarti udah jadi orang kaya. Tapi kalau pengennya cuma nerima zakat aja, akhirnya nanti Allah kasih rezekinya rezeki orang yang cuma nerima zakat, saudara. Insya Allah mudah-mudahan semua yang ada di sini jadi ahli wajib zakat. Amin ya Rabbal. Maka wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan zakat. Ketika dia wajib zakat, dia pengen jual beli, maka wajib mengetahui jual beli apa yang boleh, yang nggak boleh. Al-buyu al-manhi anha, jual beli yang dilarang. Mesti tahu supaya nggak terjebak dalam jual beli yang haram. Mau nikah, saudara, wajib belajar ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan nikah. Bagaimana nikah yang sah sama yang nggak sah. Laki-laki mesti tahu hukum yang berkaitan dengan talak. Jangan sampai tanpa sadar sudah mengucapkan talak kepada istrinya, tapi tetap iddahnya istri sudah selesai, nggak dirujuk, masih bersetubuh, zina jadinya, saudara. Kadang-kadang ada di masyarakat, dia udah ngucapin talak, istrinya ngucapin cerai. Begitu ditanya, enggak, saya ngucapin dalam keadaan marah. Jadi enggak jatuh karena saya ngucapin dalam keadaan marah. Emang sejak kapan laki-laki ngucapin cerai lagi sayang-sayangan? Sayang, kamu saya ceraikan ya. Gila tuh kalau begitu, saudara. Emang orang cerai lagi marah. Dan cerainya orang yang marah jatuh. Yang disebutkan fuqaha, orang marah itu nggak jatuh talaknya itu lain masalah, saudara. Itu yang sampai udah kehilangan akal. Selama masih sadar, itu marah, jatuh talak, saudara. Kalau jatuh talak, mesti dirujuk sebelum iddah selesai. Kalau sampai iddah selesai, nggak dirujuk, maka bukan istrinya lagi. Nggak boleh tidur sama dia, haram, zina, saudara. Berapa banyak ini terjadi di tengah masyarakat. Akhirnya di rumahnya terjadi setiap hari kemaksiatan. Karena dia nggak belajar ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu-ilmu yang seperti itu hukumnya fardu ain. Ada lagi yang kedua kata Imam Ghazali, ilmu yang fardu kifayah. Apa maksudnya ilmu yang fardu kifayah? Enggak semua umat wajib belajar. Tapi sebagian daripada umat harus ada yang sampai kepada ilmu tersebut. Saya kasih contoh, di antara ilmu yang fardu kifayah apa? Belajar ilmu agama sampai alim. Sampai sekiranya betul-betul bisa menjawab permasalahan umat. Di dalam masalah fiqih, dalam masalah akidah. Dalam satu tempat, satu daerah harus ada yang alim yang bisa menjawab permasalahan umat. Belajar sampai jadi alim itu hukumnya fardu kifayah. Nggak semua umat wajib belajar sampai jadi alim. Tapi kalau sampai satu daerah nggak ada yang alim sama sekali, semua yang mengetahui dosa, saudara. Apalagi yang fardu kifayah, Habib. Kata Imam Ghazali, di antara ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Apa di antaranya? Saya mau tanya orang Bangkalan. Kalau satu Bangkalan nggak ada dokter sama sekali, kira-kira repot atau tidak? Repot, saudara. Dibutuhkan tuh profesi kedokteran. Kata Imam Ghazali, maka ilmu tib, ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Harus di tengah umat ada yang belajar ilmu kedokteran, saudara. Bahaya kalau umat Islam gak belajar kedokteran. Jangan dianggap enteng. Makanya mereka-mereka yang belajar di fakultas kedokteran, saudara, para mahasiswa-mahasiswi muslim-muslimah, kalau diniatkan untuk menggugurkan fardu kifayah, 5 tahun dia belajar di fakultas kedokteran, maka yang dilakukan selama 5 tahun itu adalah ibadah, saudara. Yang penting ilmu yang fardu N-nya belajar juga. Jangan ilmu fardu N-nya ditinggalkan. Jadi ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak, fardu kifayah. Ilmu apa lagi? Ilmu sina'ah, ilmu industri. Umat ini butuh industri. Kalau umat Islam nggak ada yang ahli industri, diinjak-injak nanti sama bangsa lain, saudara. Fardu kifayah belajar ilmu industri. Ilmu apa lagi? Ilmu teknologi. Ini sekarang zaman AI, Artificial Intelligence, Az-Zaka'ul Istina'i, kecerdasan buatan. Sekarang bahkan kita susah membedakan mana video yang asli, mana video yang palsu, saudara. Saking canggihnya teknologi. Terus kalau umat Islam nggak ada yang belajar teknologi, saudara, wah diinjak-injak umat Islam, saudara. Belajar ilmu teknologi, fardu kifayah. Ilmu apa lagi? Arsitektur. Supaya negeri-negeri Islam ada yang bangun dengan baik, fardu kifayah. Ilmu teknologi buat bikin senjata, supaya umat Islam nggak dilecehkan, nggak diinjak-injak, fardu kifayah.
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak, fisika, matematika, biologi, fardu kifayah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini ilmu yang diserukan Nabi Muhammad SAW, saudara. Maka umat gak akan pernah bangkit, baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya, kecuali dengan ilmu. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Pantas Nabi diutus, innama bu'ithu mu'alliman, kata Rasulullah. Aku diutus sebagai guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak sampai di situ, saudara. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, Masya Allah. Ini zaman penuh fitnah. Zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berapa banyak orang zaman sekarang kebingungan. Dia hidup bagaikan di potongan-potongan kegelapan di malam hari. Nggak bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Saru semuanya, saudara. Sulit bedakan mana yang benar, mana yang salah. Berapa banyak di zaman yang fitnah ini, saudara, penuh fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Mudah-mudahan iman kita dikasih kekuatan Allah Ta'ala. Nggak sedikit Pak Bu, paginya imannya masih mantep, siangnya lihat medsos, lihat video, lihat medsos. Ada ucapan-ucapan orang-orang yang membuat orang bingung, membuat goyang akidah, saudara. Sorenya udah beda hatinya, saudara. Nggak sedikit saya ngadepin yang seperti itu. Ini zaman fitnah. Maka kalau sudah zaman fitnah seperti ini, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Nggak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Harus tanpa dihidupkan hati dengan ilmu, tidak akan selamat. Makanya saya bicara real aja, saudara, bicara nyata. Bagaimana caranya setiap diri kita hidup hatinya dengan ilmu. Setiap keluarga kita hidup hatinya dengan ilmu, saudara. Lingkungan kita hidup hatinya dengan ilmu, saudara. Maka bagaimana caranya? Guru saya, Dr. Al-Habib Segaf, Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, menyampaikan di mana-mana. Setiap keluarga di antara kita harus melakukan salah satu dari 4M, saudara. Salah satu dari 4M. Salah satu dari 4. Setiap keluarga. Ini jadikan oleh-oleh nih. Jangan perayaan Maulid Nabi cuma seremonial. Selesai Maulid, selesai, nggak ada yang dilanjutkan. Jadikan ini oleh-oleh. Pegang baik-baik. Kalau mau selamat harus ada ilmu Rasulullah di tengah keluarga kita. Ada pendidikan Rasulullah di tengah keluarga kita. Pendidikan Rasulullah realnya, nyatanya saat ini lakukan itu dengan salah satu dari 4M. Apa 4M tersebut? Yang pertama, ini yang paling bagus, paling ideal, mondok. M yang pertama, mondok. Udah paling bagus, saudara. Pondok pesantren luar biasa. Apalagi di zaman sekarang, Bu, ya Allah. Anak-anak muda zaman sekarang jawab yang jujur. Kalau anak kita di rumah nggak di pesantren, setiap hari yang dipegang apa? HP. Bangun tidur yang dipegang, mau sholat yang dipegang, selesai sholat yang dipegang, mau makan yang dipegang, sendok. Masa megang HP mau makan, nyendok nasi pakai HP. HP terus-terusan, saudara, nggak berhenti. Sekarang anak-anak gurunya bukan lagi ayahnya, gurunya bukan lagi ibunya, gurunya bukan lagi syekhnya, gurunya HP. Gurunya Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, saudara. Berapa jam sih sehari? Bapak, ibu ngobrol sama anak sehari berapa jam? Lebih dari setengah jam udah hebat, luar biasa, saudara. Berapa jam sih anak belajar sama gurunya sehari? Kalaupun dia di depan gurunya, otaknya belum tentu di depan gurunya, saudara. Badannya di depan guru, otaknya belum tentu di depan guru. Tapi dengan HP,
banyak survei menunjukkan Indonesia adalah salah satu negara dengan penggunaan HP terlama dalam satu hari di dunia, saudara. Itu rata-rata orang Indonesia megang HP per hari 7 sampai 8 jam, saudara. 7 sampai 8 jam megang HP itu rata-rata. Kalau dipukul rata, belum yang main Mobile Legend, belum yang main Roblox, belum yang main Free Fire, belum yang main game-game online, apalagi yang main judi online, saudara. HP terus itu kerjaannya tuh, saudara. 24 jam sampai gila-gila ujung-ujungnya. HP nggak berhenti. Maka saudara, yang ngebentuk otak anak kita zaman sekarang udah bukan orang tua, bukan guru. Yang membentuk otaknya media sosial. Yang membentuk saudara pemikirannya media sosial. Yang membentuk daripada akidahnya media sosial. Bukan orang-orang yang takut sama Allah. Habis kita semua, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keturunan kita diselamatkan Allah Ta'ala. Maka salah satu yang menyelamatkan anak-anak dari itu semua apa? Pondok pesantren, saudara. Begitu anak masuk ke pondok pesantren, dijauhkan dulu Pak Bu anak itu dari setan yang matanya satu di depan, saudara. Dijauhkan itu anak dulu dari HP. Dilepaskan nanti kalau kamu sudah cukup kuat pondasinya baru pegang lagi ini barang. Bukan dilarang, bukan. Nanti ada waktunya, saudara, nanti. Dilepaskan anak itu dari HP, saudara. Begitu di pondok, tahajud sudah dibangunkan itu anak mendoakan orang tuanya, Masya Allah. Sholatnya berjamaah, zikir. Ketika anak-anak muda di luar sibuk dengan dunianya, anak Anda sibuk dengan ajarannya Nabi Muhammad. Itu pesantren luar biasa. Di tempat ilmu, yang di luar sibuk megang HP, di pesantren anak Anda sibuk megang Al-Quran, megang kitab-kitab kuning. Makanya saya selalu gambarkan dimanapun, jangankan Anda bayar pesantren murah, saudara. Andai Anda bayar pesantren ratusan juta sekalipun per bulan, gak akan pernah bisa membalas jasanya para kiai, jasanya para ustadz, jasanya pesantren yang mendidik anak-anak kita, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Syekhuna Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau berulang-ulang mengatakan, pesantren itu Pak Bu, qal'at Indonesia, benteng terkuatnya Indonesia, saudara. Pesantren. Artinya apa? Kalau benteng ini digoncang, siap-siap Indonesia digoncang, saudara. Benteng terkuat Indonesia pesantren, khususnya untuk umat Islam. Kalau pesantren dihancurkan, siap-siap berikutnya akan hancur yang lainnya, saudara. Hati-hati, saudara. Dan ada upaya untuk merusak nama baik pesantren. Ada. Saya kurang lebih sekitar 2 bulanan lalu bersama Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kami melakukan pertemuan dengan Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan seminggu berikutnya saya ketemu lagi sama Menteri Agama bersama guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun, menemani beliau bertemu lagi dengan Menteri Agama. Menteri Agama ini Pak Bu, pesantren-pesantren yang terdaftar resmi itu adanya di bawah naungan Kementerian Agama, saudara. Kami ngomong sama Bapak Menteri Agama, beliau punya perhatian yang luar biasa terhadap pesantren. Kami sampaikan saat itu, Bapak, kami membaca Pak, mohon maaf Pak Menteri, ada upaya sistematis untuk merusak nama baik pesantren. Kalau kita perhatikan Bu Pak, sekarang di media-media, di medsos khususnya, satu aja pesantren berbuat kesalahan, saudara, itu di blow up habis-habisan. Beritanya diangkat habis-habisan, seolah-olah semua pesantren seperti itu, saudara. Pengen dibuat kesan, pesantren itu mohon maaf tempatnya cabul. Pesantren itu tempat pelecehan seksual. Pesantren itu tempat penyimpangan seksual. Pesantren itu tempat kekerasan seksual. Pesantren itu saudara tempatnya bully. Pesantren tempat anak buangan. Bahkan sampai kepada titik ada yang membangun opini pesantren itu tempat feodalisme, perbudakan. Murid disuruh cium tangan, disuruh khidmah, nggak dibayar, dijadikan budak. Mereka bangun opini seperti itu, saudara. Ini luar biasa, nggak main-main. Kami sampaikan ini ke Bapak Menteri Agama. Menteri Agama mengamini, ya betul kata Menteri Agama. Saya juga mencium ada hal tersebut, kata beliau.
Ada upaya untuk memperburuk daripada citra pesantren. Supaya masyarakat, kami katakan ke beliau, supaya masyarakat, saudara, tidak percaya lagi kepada pesantren. Kalau masyarakat udah nggak percaya kepada pesantren, maka pesantren akan ditinggalkan. Kalau pesantren ditinggalkan, lama-lama akan hancur, saudara. Kalau pesantren sudah hancur, maka benteng terkuat untuk Indonesia dan umat Islam akan juga dihancurkan, saudara. Saya mau tanya, ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Nggak main-main, saudara. Kita nggak pungkiri, ada 1-2 pesantren yang memang melakukan pelanggaran syariat atau pelanggaran hukum. Ada, kita nggak pungkiri oknum-oknum seperti itu. Tapi kalau ada oknum seperti itu, kita sendiri mendukung untuk dihukum seberat-beratnya. Setuju atau tidak? Karena dia selain melanggar agama, melanggar aturan negara, merusak nama baik pesantren. Tapi yang seperti itu prosentasenya kecil, saudara. Dikit. Pesantren yang pengasuhnya soleh, guru-gurunya soleh, jauh lebih banyak, saudara. Pesantren yang bagus-bagus, jauh lebih banyak. Pesantren yang hebat-hebat, jauh lebih banyak. Kenapa ada 1-2 pesantren yang bikin malu, kemudian di blow up terus-terusan, beritanya diangkat terus-terusan, seolah-olah wajah pesantren semuanya seperti itu, saudara. Saya menyampaikan ini, saya mendapatkan di lapangan. Sampai ada seorang ibu. Ibu ini hidup di lingkungan agama, lingkungan majelis, ngomong kepada saya, Habib, saya sekarang takut masukin anak ke pesantren, Beb. Saya dengar banyak pelecehan seksual di pesantren, Beb. Banyak penyimpangan seksual di pesantren, Beb. Sampai seorang ibu yang hidup di lingkungan majelis terpengaruh dengan berita seperti itu, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan di sini. Mereka-mereka yang Allah kasih amanat untuk menjaga pesantren, jalankan amanat tersebut. Anda sedang menjalankan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain, masyarakat, ayo sama-sama kita jaga pesantren, saudara. Dukung pesantren, support pesantren, baik secara moral ataupun secara material. Ini benteng milik umat bersama, saudara. Kalau sampai ada orang yang coba-coba menjelekkan citra pesantren, 1 kejelekan pesantren mereka buka, kita balas dengan 1000 kebaikan pesantren, 1000 keunggulan pesantren, 1000 kehebatan pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab masyarakat Bangkalan. Ada pesantren banyak di Bangkalan. Ini ada Sebane, saudara. Ada Syekhuna Khalil. Ada pesantren-pesantren besar di Madura banyak. Bangga atau tidak? Bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Siap jaga pesantren. Siap kawal pesantren. Siap dukung pesantren. Siap makmurkan pesantren. Kalau ada yang coba-coba membuat citra buruk terhadap pesantren, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu pesantren, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu para kiai kita, diamkan atau lawan? Takbir! Semua Bangkalan angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Maka langkah nyata kita buat jaga pesantren, masukin anak-anak kita ke pondok pesantren. Itu udah paling bagus, paling aman di zaman sekarang. Yang penting pesantrennya jelas. Masukin anak ke pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan asal sembarang masukin anak ke pondok pesantren. Ada sebagian orang kalau masukin anak pondok pesantren, yang pertama dilihat tapi bangunannya. Yang penting bangunannya bagus. Nggak peduli apa akidahnya. Akhirnya begitu lihat pondok pesantren Az-Zaitun bangunannya bagus, belajar sama Syekh Panji Gumilang, tuh saudara. Hati-hati. Bangunan penting, sarana penting. Tapi itu bukan nomor 1, nomor kesekian. Yang paling pertama, yang paling utama adalah pesantrennya berakidah Ahlus Sunnah. Gurunya jelas, sanad keilmuannya jelas, kesolehannya jelas. Itu yang berkah, itu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Terang? Terang. Jadi M yang pertama tadi apa? Mondok. Kalau nggak bisa M yang kedua, minimal yang kedua. M yang pertama nggak bisa, minimal M yang kedua, madrasah. M yang kedua apa? Madrasah. Nggak bisa mondok, minimal masukin anak ke madrasah. Banyak ke madrasah yang bagus, sudah kita nggak kekurangan madrasah. Kadang-kadang saya heran orang Islam ini suka gengsi masukin anaknya ke madrasah. Nggak unggulan lah, nggak inilah, nggak itu. Padahal madrasah kita bagus. Pendidikan agamanya bagus,
pendidikan daripada dunianya. Bagus saudara, madrasah supaya dia dapat ilmu agama, ilmu dunia, dapat dunia, dapat akhir. Masukin ke madrasah, Habib. Saya udah terlanjur, Beb, anak saya udah terlanjur masuk sekolah yang bukan madrasah, Beb. Bagaimana dong ini saya? Apakah saya keluar? Saya nggak kuat biayanya, kalau keluar lagi nanti biaya dari ulang lagi. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau seperti itu. Ada M yang ketiga. M yang ketiga mengaji. M yang ketiga? Tadi M yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? Mengaji. Nggak apa-apa anaknya sekolah bukan di madrasah. Tapi pulang dari sekolah, ajak ngaji itu anak. Kalau Anda mampu, datangkan guru ngaji ke rumah. Anda nggak mampu, bawa anakmu ke tempat ngaji. Biar dia paham huruf Quran. Biar dia paham halal haram. Biar dia paham bagaimana caranya beribadah. Jangan sampai saudara, anak itu sekolah tinggi-tinggi. Tapi sama sekali nggak bisa baca Quran. Besok kamu mati, kamu mau dibacain sama siapa? Mau dibacain pakai rumus matematika, saudara. Saya bukan ngejelekin matematika, enggak, matematika bagus. Itu pelajaran penting. Tapi ngaji nggak kalah penting, ini firman Allah. Rugi banget hidup nggak bisa baca firman Allah Ta'ala, saudara. Besok kita mati siapa yang mau bacakan kalau bukan anak kita? Ada orang kaya raya Pak Bu, duitnya miliaran. Begitu mati saudara, itu yang namanya karangan bunga berjejer. Banyak saudara. Tapi jenazah masih di dalam rumah, itu sudah setel kaset Al-Quran. Ditanya, mana anak-anaknya? Anaknya gak bisa ngaji, saudara. Kalau udah begitu apa yang terjadi? Andai jenazah itu bisa nangis, dia akan nangis. Lebih baik hidup di gubuk, hidup apa adanya, pas-pasan. Tapi kita mati, anak kita terus kirim pahala mengaji buat kita, saudara. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan besok kita mati terus dapat kiriman pahala dari anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Jadi M yang pertama tadi apa? M yang kedua? M yang ketiga? Mengaji. Setelah itu M yang keempat. Kalau mengaji nggak bisa, Habib udah tua, saya malu kalau mengaji langsung seperti itu. Ada M yang keempat, majelis. M yang keempat apa? Majelis banyak kok, majelis yang bahas ilmu banyak. Minimal belajar dasar ilmu fikih, dasar ilmu akidah supaya akidahnya benar, dan dasar-dasar ilmu akhlak minimal. Di majelis-majelis banyak kiai-kiai kita, habaib kita yang punya majelis, kita nggak kekurangan majelis, saudara. Nggak ada alasan buat nggak hadir majelis. Habib, saya sibuk. Habib, saya nggak punya waktu, Beb. Habib, saya sibuk kerja, bisnis, nggak punya waktu buat hadir majelis. Bohong. Giliran majelis nggak ada waktu. Kalau main HP waktu ada nggak? Ada. Nongkrong waktu ada nggak? Ada. Ngopi waktu ada nggak? Giliran ke majelis nggak ada waktu. Unyil, saudara. Majelis. Jadi M yang kelima apa? M yang keempat? M yang keempat? M yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? M yang keempat? Majelis. Mondok nggak mau. Mengapa madrasah juga ogah. Mengaji nggak mau. Majelis juga ogah. Maka silahkan ambil M yang kelima, modiarkon. Jelas? Habib kok ngomongnya kasar? Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Imam Syafi'i. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, anak muda nggak belajar, nggak ngaji, sholatin dengan sholat jenazah. Sholatkan dia dengan sholat jenazah, hidupnya nggak ada gunanya. Maka 4 ini saudara, jangan sampai nggak ada di tengah-tengah keluarga kita. Minimal salah satu dari 4, jadikan pegangan, kabarin keluarga kita, terapkan sampai ke anak cucu kita. Insya Allah pendidikan Nabi akan hidup di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Kalau pendidikan Nabi sudah hidup di tengah keluarga kita, maka insya Allah kita semua akan selamat di dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, jadikan peringatan Maulid bukan sekedar seremonial, bukan sekedar kumpul terus bubar, saudara. Tapi jadikan peringatan Maulid sebagai tempat momentum untuk menghidupkan spirit yang disebutkan Rasulullah, innama bu'itsu mu'alliman. Nabi diutus sebagai pendidik, maka Maulid Nabi wajib
untuk menjadi momentum untuk membangkitkan pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu jawab yang kompak, masyarakat Bangkalan siap hidupkan pendidikan Rasulullah, siap hidupkan pendidikan Rasulullah, siap jaga pesantren, siap jaga madrasah, siap jaga majlis, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap jaga para ulama. Semua Bangkalan angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Terakhir saudara, sebagai penutup, kalau tadi kita ngaji tentang Rasulullah sebagai seorang pendidik dan bagaimana momentum Maulid Nabi sebagai momen yang tepat untuk kebangkitan pendidikan Islam, maka yang terakhir saya ingin bicara soal informasi perjuangan, saudara. Apa informasi perjuangan yang ingin saya sampaikan? Saudara, baru-baru ini negeri kita sedang menangis. Keadaannya memprihatinkan. Kemarin di akhir-akhir Agustus Pak Bu, di Indonesia di mana-mana terjadi bakar-bakaran, saudara. Terjadi bakar-bakaran, kerusuhan. Di Jakarta Pak, Masya Allah, itu malam Kamis. Malam Kamis 2 malam Kamis yang lalu, saudara. 2 minggu yang lalu, saya sampai jam setengah 12 malam di rumah itu dengar tembak-tembakan gak berhenti, gas air mata, saudara. Dua. Yang namanya halte-halte dibakar-bakarin. Yang namanya, saudara, pintu-pintu tol dibakar-bakarin, saudara. Luar biasa, marah masyarakat. Gak sampai di situ. Di Surabaya, sampai gedung Cagar Budaya dibakar, saudara. Gedung Gerahadi. Di Makassar, gedung DPRD dibakar, saudara. Di Bandung nyala. Di berbagai kota nyala. Bakar-bakaran. Saya mau tanya, masyarakat Bangkalan lihat Indonesia seperti ini, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Bahkan kemarin rame di Jakarta, ada driver ojol namanya Afan Kurniawan, dilindas sama mobil Brimob, saudara, sampai wafat, meninggal dunia. Mudah-mudahan Afan Kurniawan mati syahid insyaallah. Dan yang ngelindas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. KM 50 aja belum selesai, ditambah lagi urusan ini. Mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya insyaallah. Amin ya rabbal. Afannya mati syahid. Kenapa Beb kok bisa bilang mati syahid? Dari mana ceritanya Beb bisa mati syahid? Bukan saya yang ngomong. Rasulullah SAW yang mengatakan. Kata Rasulullah dalam hadis, man sa'a ala iyalih fahuwa fi sabilillah. Wa man sa'a ala walidayh fahuwa fi sabilillah. Wa man sa'a ala nafsih liyu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Wa man sa'a mukathiran fahuwa fi sabilit taghut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, maka berarti dia sedang berjuang di jalan Allah. Ini kabar gembira buat bapak-bapak nih, yang habis subuh sudah keluar rumah, banting tulang, ke sawah, ke pabrik, berjibaku dengan jalanan. Kabar gembira untuk anda semua bapak-bapak. Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya malam hari ini memperhatikan anda. Kata Nabi Muhammad, anda keluar rumah cari nafkah, anda berjuang di jalan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, wa man sa'a ala walidayhi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang bekerja untuk kedua orang tuanya, dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Wa man sa'a ala nafsihi. Bahkan orang yang kerja buat dirinya sendiri. Liyu'iffahu, supaya dia punya iffah. Supaya nggak minta-minta sama orang. Supaya nggak makan yang haram, saudara. Anak muda kerja supaya bisa independen secara ekonomi, berdiri sendiri. Apa kata Nabi? Fahuwa fisabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kita Afan Kurniawan dari driver ojol, ojek online, saudara. Beliau ketika dilindas oleh mobil Brimob sedang dalam keadaan mencari nafkah. Mudah-mudahan insya Allah Allah terima sebagai syahid. Keluarganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi jawab yang jujur, lihat negeri kita bertumpahan darah di sini, bakar-bakaran, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Kita sedih, saudara. Kita cinta negeri ini. Kita prihatin dengan keadaan yang terjadi, saudara.
Tapi di sisi lain kita juga khawatir dengan hadisnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi, la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'ala an-nas yaumun la yadril qatil fima qatal wa la yadril maqtul fima qutil." Wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Al-haraj. Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi sama sumpah, tidak akan tidak akan datang kiamat kecuali akan datang suatu saat, kata Rasulullah, orang yang membunuh nggak sadar kenapa dirinya membunuh. Orang yang dibunuh nggak sadar kenapa dirinya dibunuh. Sampai orang ngebunuh dia nggak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Yang dibunuh pun sampai nggak tahu kenapa dia sampai dibunuh, saudara. Sahabat tanya, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-haraj, huru hara, kekacauan yang besar, fitnah. Mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi di negeri kita, saudara. Kita prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi kita mesti sadar, kalau nggak ada api, nggak ada asap, saudara. Asap itu akan muncul kalau ada api. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Kenapa ada asap? Karena ada api. Ini kerusuhan yang terjadi, ini adalah asapnya, saudara. Penyebabnya itu api. Kalau kita hanya sibuk untuk mendamaikan kerusuhan, mendiamkan kerusuhan, kita ini ibarat hanya sibuk meniup api, saudara, meniup asap. Hanya sibuk menghilangkan asap. Tapi sebab keluarnya api nggak kita atasi, maka nggak akan selesai. Satu asap dihilangkan, akan muncul sumber-sumber api yang lain yang akan menyebabkan asap yang makin banyak di kemudian hari, saudara. Betul atau tidak? Maka jangan hanya ribut soal huru haranya, kita cari sebab masalahnya apa. Di antara akar masalahnya, mohon maaf, saya harus jujur bicara karena cinta saya kepada negeri ini. Salah satu penyebab yang bikin masyarakat marah karena banyak pejabat-pejabat yang gak berakhlak. Betul atau tidak? DPR lagi di demo rame-rame. Ada tuntutan supaya DPR bubar. Ada anggota DPR jawab apa? Itu rakyat ditolol-tololin, saudara. Itu setolol-tololnya orang ditolol-tololin rakyat. Padahal orang yang tolol-tololin rakyat, begitu dijarah rumahnya sama warga, akhirnya ketahuan ijazahnya banyak 6-nya, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan. Penjarahan haram. Nggak boleh penjarahan, saudara. Haram. Dia mengambil yang bukan haknya. Nggak boleh. Ditanggung jawab itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Tapi jangan mancing kemarahan orang kalau nggak mau ada asap. Anggota DPR rame-rame, habis rapat, joget-joget, saudara. Rakyat lagi pusing, PHK di mana-mana. Banyak yang lagi pusing nggak punya uang, banyak yang lagi pusing nggak punya pekerjaan. Saya punya teman-teman pengusaha-pengusaha rata-rata teriak, saudara. Ini daya beli lagi turun, usaha lagi susah. Anggota DPR joget-joget, saudara, habis sidang. Padahal dia digaji oleh rakyat. Kursi yang dia duduki dibeli pakai uang rakyat, pakai uang pajak Anda. Gaji mereka setiap bulan pakai uang rakyat. Tapi dengan enaknya rakyat lagi susah, dia joget-joget, saudara. Apa ini? Diprotes, jangan joget-joget dong. Bukannya minta maaf, malah makin kurang ajar. Ngeledek, bikin parodi son horek, saudara. Masya Allah, Imam Mawardi udah bilang dalam Tashilun Nadhar. Kata Imam Mawardi, yang namanya pejabat harus jaga akhlak. Di antara akhlaknya al-waqar, harus punya kewibawaan. Di antara bentuk kewibawaan, iskanut taraf waluzumus samad. Jangan banyak gerak yang gak manfaat. Jangan banyak ngomong kecuali yang bermanfaat. Kata Imam Mawardi kepada para pejabat, Anda ini ya Allah ciptakan satu mulut dua telinga. Tujuannya buat apa? Supaya lebih banyak mendengar jeritan rakyat daripada Anda ngomong kepada rakyat. Rakyat banyak yang susah, banyak yang menderita. Jangan dibikin sakit hati. Betul tidak? Betul tidak? Sampai di situ, saudara. Apa yang bikin rakyat marah diantaranya? Banyak korupsi, saudara. Banyak yang nyolong. Banyak orang yang megang jabatan padahal bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Nabi udah bilang,
Kalau jabatan dipegang yang bukan ahlinya, siap-siap tunggu kehancuran, kata Nabi Muhammad SAW, saudara. Hati-hati. Makanya saya kadang-kadang nggak habis pikir BUMN, dengar-dengar berita dikit-dikit rugi, ini rugi, itu rugi. Dapat berita antar ada PLN rugi. Dari mana PLN rugi? Saya nggak habis pikir. Bayangin Pak, dagang nggak ada saingan. PLN itu nggak ada saingan. Ada di sini yang pakai listrik selain PLN? Nggak ada. PLN saudara nggak ada saingan. Udah gitu nggak ada yang gratis. Ada yang listriknya gratis. Kalau token habis listrik mati nggak? Mati saudara. Kalau bayar bulanan nggak bayar. Habis itu setelah berapa bulan dicabut atau tidak? Cabut saudara. Kok bisa rugi kadang-kadang? Saya nggak habis pikir tuh saudara. Kadang-kadang dapat berita Pertamina rugi. Padahal bensin nggak pernah gratis. Saya dari kecil Pak sampai sekarang belum pernah lihat ada pom bensin nggak laku saudara. Nggak ada cerita pom bensin nggak laku. Dan nggak ada yang gratis bayar dan nggak ada yang ngutang. Ada beli bensin ngutang di sini? Nggak ada saudara. Nggak dikasih, diketok sama yang jaga saudara. Tapi kok bisa rugi? Belum lagi BUMN lainnya. Gimana rakyat nggak marah? Ini akar masalah saudara. Ini yang menyebabkan asap muncul. Maka jangan cuma sibuk hilangin asap, sibuk padamkan api, sibuk selesaikan akar masalah. Itu ganti pejabat-pejabat yang gak berakhlak, ganti pejabat-pejabat yang gak punya kompetensi, yang bukan ahlinya, ganti mereka-mereka yang dibawa oleh presiden sebelumnya, yang merupakan beban masa lalu saudara, jangan dijadikan beban masa kini. Kita sayang sama Presiden Prabowo, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Tapi kita minta tolong perhatikan Pak, ini rakyat seperti ini Pak, luar biasa keadaannya saudara. Maka oleh karena itu saudara kita berharap, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah MUI Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, putra Madura, Reng Madura saudara. Beliau Kiai Khalil Nafis mengatakan di TV begini, kita ini nggak pengen ribut, intinya ya, saya arwi bil ma'na. Intinya saudara, kata beliau, kita ini nggak pengen ribut, cuman kadang-kadang pemerintah ini kalau nggak ribut nggak diturutin. Nah begitu ribut kemarin baru diturutin, yang DPR-nya dicopot, tuntutan untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dipercepat. Kita nggak pengen ribut, tapi jangan sampai kebiasaan kalau nggak ribut nggak diturutin. Begitu ribut baru diturutin, ini namanya mancing keributan saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan begitu, jangan. Kita sayang negeri kita. Kita cinta negeri kita nggak pengen negeri ini seperti itu. Makanya pesan dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab terkait gerakan-gerakan yang ada saat ini saudara, apa yang kita lakukan? Sabar, tahan diri, tunggu komando ulama. Jangan asal sembarangan bergerak. Begitu ente ikut sembarangan bergerak, kalau harus bergerak tahu arahnya kemana, apa yang dilakukan, apa goalnya, siapa yang memimpin gerakannya, mesti paham saudara. Jangan sampai kita asal-asal ikut gerakan, gak taunya gerakannya pengen numbangin presiden. Kalau presiden nak tumbang saudara, wakilnya akhirnya naik Gibran saudara. Wakilnya naik Gibran, makin pusing negeri kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan sembarangan saudara. Mari kita jaga negeri kita. Mari kita jaga bangsa kita. Tahan, jangan bergerak kecuali dengan komando Kita nggak pungkiri, memang kemarahan di tengah rakyat itu ada saudara. Kita nggak usah cari-cari kambing hitam, kemarahan di tengah rakyat ada. Tapi yang memanfaatkan kemarahan tersebut, menunggangi kemarahan tersebut juga ada. Maka umat jangan sembarangan bergerak kecuali ikut komando Siapa yang bilang sabar? Siap sabar. Kalau ulama bilang tahan diri, siap tahan diri. Kalau ulama kita imam besar misalkan mengatakan maju, siap maju. Kalau ulama bilang bergerak, siap bergerak. Kalau ulama bilang siap selamatkan negeri, siap selamatkan negeri. Takbir. Sabar saudara, sabar. Jaga kampung-kampung kita. Kalau sampai ke depan kerusuhan makin parah, ini alhamdulillah udah reda saudara. Tapi kalau sampai ke depan kerusuhannya makin parah, kerusuhan makin kacau, maka siap-siap. Jaga kampung-kampung kita. Jaga pesantren-pesantren kita, jaga daripada kiai-kiai kita, jaga ulama-ulama kita, jaga tokoh-tokoh kita. Jangan sampai provokator-provokator ingin memancing kemarahan umat dengan cara menyerang tokoh-tokoh daripada umat. Jaga mereka semua saudara.
Dan hati-hati kalau suatu saat mereka ingin mengacak-ngacak negeri kita, menghancurkan negeri kita, maka insya Allah umat akan bangkit bersama para ulama. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mari kita berjuang untuk selamatkan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, Reng Madura, Kapi, semuanya siap jaga Indonesia? Orang kompak siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga negeri kita tercinta, siap untuk jaga daripada Madura, siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu terakhir sebagai penutup, saudara, saya udah luar biasa. Ini kalau bahasa orang Betawi udah oleng, saudara. Dari pagi perjalanan ya, ngisi di Sumenep, lanjut ada janji di Pamekasan, langsung ke Bangkalan, ke Sampang, habis itu langsung ke Bangkalan, langsung ngisi di Bangkalan. Alhamdulillah masih dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Doain mudah-mudahan dikasih kekuatan terus. Panjang umur, sehatul afiat. Amin ya rabbal. Makanya mohon maaf tadi sepanjang saya bicara kalau kadang-kadang saya nggak konsentrasi, suka belibet karena faktor lagi kelelahan luar biasa, saudara. Berapa hari ini padat begitu agenda luar biasa, kekurangan waktu istirahat. Doakan biar panjang umur, sehatul afiat. Amin ya rabbal. Maka terakhir sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya.